perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir ada Zain Assegaf, pengamat sosial kami. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Dan juga ada Mbak Monique Rickers. Ini biasanya kami undang, tapi kali ini stage-nya berbeda. Purna Paskibra DKI. Betul ya Mbak ya? Selamat malam. Selamat malam. Nanti kita tanya-tanya juga pengalamannya bagaimana ya. Dan juga sudah hadir ada aktivis kebinekaan dan juga perdamaian Pak Ahmad Nurholis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kemudian hadir juga ada Kiai Muhammad Ziyad, Wasekjen MUI Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membara juga malam hari ini ada Mas Roy Suryo, mantan Menpora RI. Selamat malam Mas. Selamat malam. Merdeka! Kan masih 17-an. Itu dia, saya kan udah bilang membara ya. Yang di sebelahnya mungkin nggak kalah membara ini ya. Ini ada Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Oke, kalau gitu saya mau ke Mbak Monique. Mbak Monique sebagai Purna Paskibra ya Mbak ya. Melihat kemarin kisruh Paskibraka kita mengenai aturan lepas hijab. Sebenarnya sepakat tidak sih dengan alasan awal untuk menseragamkan itu tadi? Oke. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau alasannya untuk keseragaman, jelas saya tidak setuju. Karena itu akan membuat di lain pihak akan ada upaya juga untuk menyeragamkan dengan pola berjilbab. Yang kemarin disuruh buka jilbab untuk keseragaman agar semuanya sama tidak berjilbab. Nah, bisa-bisa nanti tahun depan misalnya paskibrakanya semuanya harus berjilbab. Nah, ini kan repot. Nanti pemuda-pemuda dari daerah-daerah yang minoritas Kristen misalnya akan kesulitan untuk mengirimkan wakilnya ke 17 Agustus di istana. Tapi nah, nggak mungkin ada pemaksaan dong Mbak kalau perkara soal hijab. Nah ini kan alasan BPIP itu kan keseragaman. Nah makanya tadi pertanyaannya setuju nggak dengan keseragaman? Saya tidak setuju dengan keseragaman itu. Dan menurut saya memaksa membuka jilbab itu sama salahnya dengan memaksa untuk orang yang tidak berjilbab dipaksa untuk pakai jilbab. Coba di sekolah-sekolah negeri itu banyak sekali loh kasus, dan juga di institusi PNS yang tidak berjilbab. Kita nggak usah bicara tentang non-Kristen, kita bicara tentang orang muslimah yang tidak mau atau tidak punya, dan mereka memilih untuk tidak berjilbab. Jadi saya disclaimer dulu nih, saya tidak anti jilbab. Kenapa? Karena orang Yahudi, perempuan yang menikah itu harus menggunakan penutup kepala. Bisa topi, bisa wig, bisa seperti jilbab. Jadi saya sama sekali tidak anti jilbab. Yang saya tolak adalah, yang saya tentang adalah kewajiban atau pemaksaan aturan berjilbab bagi orang yang tidak mau berjilbab. Nah ini yang salah. Dan repotnya di Indonesia kecenderungannya ini sangat-sangat nyata. Data dari Human Rights Watch tahun 2024 di bulan Februari saja diperkirakan ada 70 perda yang mewajibkan anak itu berjilbab. Nah ini mungkin pemerintahan yang akan datang ini harus benar-benar mengulik supaya tidak diimplementasikan. Kita kembalikan kembali tadi kan kata Pak Roy. Ini hubungan antara kita manusia dengan Tuhan. Jadi bagaimana dengan keimanan masing-masing saja. Kalau dia merasa dia ingin tunduk, dia ingin taat dalam agama. Dan jilbab adalah salah satu wujudnya, silakan. Tapi jika ia tidak merasakan hal seperti itu, dia punya alasan yang lain. Itu bebas saja. Jadi sekali lagi saya tidak menentang jilbab, yang saya tentang adalah kebijakan pemaksaan jilbab itu sendiri. Oke, kalau kebijakannya kemudian ditentang, tidak sepakat, Anda sepakat juga tidak dengan banyaknya narasi yang meminta BPIP untuk dibubarkan? Kalau dibubarkan saya tidak setuju. Karena apa? Indonesia ini makin hari makin intoleransinya makin tinggi. Radikalisme masih nyata. Makanya kita masih punya BNPT. Dan masih ada kasus terorisme. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar Densus menangkap orang yang membawa bom di kereta. Tapi kalau kata Mas jadi kan tadi banyak blundernya Mbak.
banyak blunder artinya apa? Orangnya bisa diganti. Tapi lembaganya, institusinya tetap diperlukan. Karena apa? Kecenderungan konservatisme agama itu juga nyata di Indonesia. Nah ini mungkin jatahnya Habib nih untuk ngomongin konservatisme agama gitu ya. Karena memang ini persoalan serius Bapak Ibu. Di masa saya paskibraka, saya nggak ketemu teman-teman yang berjilbab. Karena memang paskibraka menggunakan hijab itu pertama kali 2002 dengan paskibra dari daerah Aceh. Di masa saya sudah kirim foto ke TV One, kita semuanya kos kakinya pun masih setengah betis, Bapak Ibu semua yang di rumah. Tidak seperti sekarang, kos kakinya itu kan sampai ke lutut. Nah di masa kami, kewajiban kami hanya rambut saya panjang sepunggung waktu itu. Saya harus mengorbankan rambut saya dipotong pendek sedagu gini ya. Supaya seragam. Tahun berapa Jadi, tuh ya Mbak? Rambutnya saya angkatan 90, ketahuan tuanya ya. Nah jadi waktu itu kita ditekankan untuk nasionalismenya. Dan betul Pak Roy juga tadi bilang saya waktu itu kami dibuat ke lubang buaya. Dan kami harus mencium bendera dan menangis karena apa? Karena rasa cinta tanah air yang begitu dalam dan kita ingin menjaga Pancasila itu. Dan sangat sampai hari ini Pancasila itu masih sangat kita butuhkan. Itu yang saya ingin. Oke, itu menurut Kak Monik ya. Ustadz Hilmi tapi juga harus menanggapi mengenai hal ini. Tapi usai jeda, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.